Padahal kan Indonesia juga untuk D3 kan peluangnya juga besar kan? Oh, sangat besar. Tapi kenapa memilih Jepang? Karena di Indonesia banyak perusahaan Jepang. Jadi misalnya ketika kita beres kerja di Jepang, terus kita pulang ke Indonesia, kita mau kerja di Indonesia di perusahaan Jepang, itu kita nggak sulit. Karena kita punya basic. Jadi kalau kita kerja ya, itu untuk rata-rata ya, kalau di Jepang itu sekitar 190.000 sampai 230.000 yen. Jadi mungkin sekitar 25 sampai 35 juta. What's up bro? Welcome back to my channel. Episode kali ini masih kepoin Jepang, berbagi cerita, informasi tentang orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang. So, kali ini aku ada di daerah Nagoya, tepatnya di Surakoen. Di sini udah ada Mas Ferdian atau A Ferdian yang mau berbagi cerita gimana sih cara dapetin kerja di Jepang dengan visa kerja ya. Visa kerja. Jadi sedikit tadi aku dapat informasi dari A Ferdian bahwasanya level visa kerja itu ada di atas Tokutegino. Ya, sekitar lah kurang lebih. Jadi paling bawah itu itunya visa apa namanya? Kalau dari ini ya, dari bukan stratanya sih nggak ada level sebenarnya. Cuman kalau dari ininya yang pertama itu untuk gakko ya. Karena kan gakko hitungan kerjanya baito atau part time. Terus juga kedua magang. Terus mungkin yang ketiga sanggo. Jadi bisa 3 tahun setelah magang dia nambah 2 tahun lagi. Iya. Nah udah gitu baru bisa Tokutegino yang terbaru itu ya. Dan yang sekarang yang paling ininya bisa kerja. Paling menonjol dari perbedaan visa itu sebenarnya apa sih? Gaji ya? Iya itu gaji sebenarnya. Berarti Ferdian gajinya 3 tingkat di atas aku. Waduh, berapa itu? Kalau kelasnya pemagang aja tuh dapat 1 juta per hari, di sebelahku ini dapat berapa? Mau tahu? Ayo kita kulitin ini. Sedikit cerita pengalaman Ferdian sih. Kenapa Ferdian kan sarjana ya? D3 jurusan Pengecoran logam. pengecoran logam. Di Indonesia juga pengecoran logam. Tuh, teknik pengecoran logam. Teknik pengecoran logam. So, padahal kan Indonesia juga untuk D3 kan peluangnya juga besar kan? Oh, sangat besar. Tapi kenapa memilih Jepang gitu? Oke, jadi ini agak ini ya apa? Kalau dibilang tragedi sih saya. Tragedi. Jadi ke Jepang itu saya tragedi sebenarnya. Ya, tapi tragedi yang membawa berkah gitu. Jadi saya juga jadi ini. Jadi pertamanya itu saya cerita dari awal dulu ya. Jadi awalnya itu waktu 2 tahun belakang. Jadi waktu saya kelulusan. Ya waktu itu di kampus, saya di Bandung di Politeknik Manufaktur Bandung. Itu ada kunjungan dari Jepang. Dia datang ke Indonesia buat pertama untuk rekrutmen, cari engineering. Terus yang kedua juga dia melihat potensi Indonesia di bidang pengecoran logam itu seperti apa. Nah, setelah kunjungan itu dia ketemu saya. Jadi saya ceritanya waktu itu lagi ngobrol gini, lagi ngobrol sama teman saya. Tiba-tiba datang ke jurusan saya. Itu dia minta untuk tolong fotoin. Jadi minta fotoin di depan bengkel jurusan saya. Fakultasnya lah. Betul. Jadi dia minta tolong fotoin. Akhirnya saya yang bantu tolong fotoin. Waktu itu ngomong foto bahasa Jepang, udah bisa bahasa Jepang? Terus bahasa apa? Jadi itu ada guide-nya? Ada guide-nya. Dan guide-nya itu sensei saya di tempat les di APK gitu. Jadi Denny Sensei, sebagai translatornya waktu itu. Jadi saya diminta tolong untuk fotoin.
mengiyakan, terus juga dia minta tolong lagi setelah minta fotoin, minta untuk diajak keliling-keliling jurusan. Keliling kampus lah ya. Betul, keliling jurusan saya. Jadi Iya. oke lah, saya waktu itu kan lagi senggang gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Jadi saya temenin keliling. Nah, udah itu tiba-tiba dia nanya saya gitu kan, kamu minat untuk ke Jepang nggak? Gitu. Saya bingung gitu kan. Saya yain aja, iya. Oke, kalau gitu nanti jam 2:30 kamu ikut interview. Langsung di situ. Dadakan aja. Dadakan langsung. Berarti ada peserta lain yang udah siap dong. Ada, cuman waktu itu saya belum tahu. Iya. Terus akhirnya saya ikut interview waktu itu sekitar jam 3. Waktu saya interview ternyata saingan saya itu bukan mahasiswa. Jadi yang pertama itu udah berpengalaman lah, udah agak tua, usianya juga mungkin sekitar 37. Itu Di bidang udah mungkin gitu. jadi dia udah senior lah gitu. Dia juga pengen, udah memang niat gitu. Saya sempat ngobrol sebentar. Dia niat buat ke Jepang gitu kan. Udah berumah tangga juga, dan pengalamannya udah banyak, bahasanya udah bagus. Terus juga yang satu lagi itu umurnya mungkin sekitar 30. Jadi 3 orang waktu itu. Dan interview lah gitu ya. Saya paling pertama. Dan waktu itu nggak tahu kenapa ya, interview saya itu cuma ditanya pribadi saya aja. Jadi saya niat ke Jepang seperti apa. Terus juga ada satu pertanyaan yang bikin saya blank benar-benar. Jadi, kamu kepikiran gak nikah sama orang Jepang? Ada. Itu yang bikin saya tiba-tiba udah mau jawab apa nih gitu kan. Iya. Tapi saya bilang belum kepikiran gitu. Jadi mungkin pertanyaannya waktu saya interview itu tentang pribadi. Tapi mungkin pada intinya karena ada chemistry mungkin. Bisa jadi. Apa Ferdian motonya bagus. Saya belum lihat sih hasilnya gitu. Jadi wah ini bagus sih, kayak cocok jadi tukang foto saya nih. Bisa jadi mungkin. Kadang-kadang orang Jepang itu kalau pengalamanku juga kadang-kadang dia ada chemistry yang aneh gitu. Ada ngeklik dia tuh kadang-kadang nggak tahu kenapa dia itu suka sama A, B gitu. Dibandingin orang lain mungkin secara bidang pekerjaan dia lebih mapan atau lebih menguasai gitu. Mungkin pertimbangannya ya, kalau saya lihat sekarang saya udah kerja juga, terus sudah kenal orang Jepang seperti apa. Jadi intinya sih mungkin 2 ya. Kalau mereka nyari orang itu 2. Yang pertama, orangnya baik apa enggak. Attitude lah. Attitude betul. Kan apalagi kita orang Indonesia, attitude-nya udah terkenal gitu ya. Bagus, ramah gitu, dan orang Jepang juga udah kenal. Kita orang Indonesia itu ramah, baik gitu. Terus yang keduanya, ini orang kira-kira ketika kerja nanti mudah untuk beradaptasi apa enggak? Humble nggak, mudah bergaul kayak gitu ya. Betul. Jadi mudah bergaul sama lingkungan pekerjaan apa enggak gitu. Gitu sih. So, istilahnya kalau kayak gitu berarti di perusahaan Ferdian sendiri bukan cuma ada orang Indonesia dan Jepang aja loh. Oh iya. Jadi di perusahaan saya itu selain orang Indonesia ada juga orang Brazil. Orang Brazil. Orang Brazil 1 orang. Terus juga untuk yang magangnya itu orang Cina. Oh, orang Cina. Berarti ada orang Jepang, Indonesia, Brazil, Cina. So, masalah komunikasi, pastinya sebelum ke sini Ferdian udah pernah belajar bahasa Jepang dulu kan? Oke, jadi setelah saya dinyatakan keterima gitu ya, kan penghubungnya itu lewat Denny Sensei saya waktu di APK di belajar tempat les gitu. Sambil nunggu pemrosesan dokumen dan keberangkatan, saya belajar bahasa karena bahasa saya masih 0 kan waktu itu. Iya. Keterima juga masih 0. Jadi saya belajar, dituntut waktu itu sampai Desember, itu sekitar 3 bulan, harus N4. Dari 0 sampai N4. Hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan N4. Gila itu sih. Tapi bisa dapat ya? Ya, dapatnya saya sebenarnya 1 tahun. Oh, Tapi untuk Desember Noryokushikeng Desember itu saya gagal. iya. Tapi secara materi saya bisa dibilang udah beres gitu. Saya belajarnya waktu itu ya dari pagi jam 8 sampai sore itu jam 5. Oh, istilahnya kayak orang kerja di sini. Betul, dari Senin sampai Jumat. 8 jam kerja. 8 jam. Tapi ngomong-ngomong tadi bawa nama Denny Sensei, emang Denny Sensei sekarang itu di bawah bendera LPKKMI. Betul. Itu
udah bisa apply atau mengirim tenaga kerja pakai visa kerja? Oh, udah. Karena udah SO. SO itu Oh. Sending Organization. Organization. Jadi, Oh, jadi dia- udah legal secara hukum gitu. Soalnya aku tahunya Denny Sensei itu kan baru bisa kirim pemagang. Ternyata sekarang udah bisa kirim visa kerja dan Tokutei Gino juga bisa. Betul. Jadi untuk kesempatan kerja di Jepang ini ya, Hmm. itu sebenarnya banyak. Dan kita itu orang Indonesia itu harus manfaatin. Iya, iya. Jadi untuk visanya aja udah banyak kan. Pertama visa gako sekolah gitu ya. Terus yang kedua juga itu visa magang. Yang ketiga visa Tokutei Gino. Yang terakhir itu visa kerja. Itu banyak sebenarnya. Cuman tinggal kitanya aja nih. Pertama bahasa. Terus yang keduanya niat nggak gitu. Iya. Istilahnya berarti seumpamanya kita ini di sini kan Jepang kan peluangnya sangat besar. Seumpamanya kita berminat atau tertarik, kita gali informasi dulu. Terus kita harus bisa menakar diri juga. Maksudnya aku nih kalau mau pengen kayaknya kuliah aja berarti ambil visa gakusei. Tapi pengen kerja tapi untuk ngambil Tokutei Gino kayaknya belum mampu nih. Memenuhi persyaratannya itu belum mampu, jadi bisa ambil visa pemagang. Karena visa pemagang pun kalau masalah gaji itu oke lah. Lagian kalau di Jepang itu berkelanjutan, jadi seumpamanya kita selesai magang, kita bisa apply balik, lanjutin kerja 2 tahun, ataupun kita melamar Tokutei Gino, ataupun kita bisa melamar di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Oh itu betul banget. Itu betul Jadi banget. istilahnya di Jepang tuh enggak putus, itu berkelanjutan. Jadi buat kalian yang istilahnya punya bakat atau mental pekerja yang sukanya meniti karir, itu kesempatan untuk melanjutkan karir itu besar sekali. Terutama kalau kita bisa menguasai bahasa lah, minimal N3, syukur-syukur N2 atau N1 lah. Intinya sih kalau pengalaman ya kan banyak nih teman-teman saya juga. Oh ke Jepang tuh harus punya pengalaman kerja gitu ya. Terus intinya harus siap gitu. Ternyata setelah saya di sini yang namanya pengalaman kerja itu bisa belajar di sini. Karena orang Jepang pun kasih waktu kita buat belajar. Betul. Nggak langsung menuntut, wah kamu harus bisa gini-gini. Betul. Itu nggak mungkin lah. Jarang orang yang seperti itu kan. Sekalipun Averdian ini pakai visa kerja, tapi nggak semena-mena datang itu harus langsung bisa kerja kan. Iya jelas kan datang ke sini kita dari nol lagi. Iya. Dan karena di Indonesia banyak perusahaan Jepang, jadi misalnya ya ketika kita beres kerja di Jepang, terus kita pulang ke Indonesia, kita mau kerja di Indonesia di perusahaan Jepang, itu kita nggak sulit, karena kita punya basic, komunikasi bagus. Iya. So, nah karena sekarang udah di sini, jadi sedikit dong ceritain ke teman-teman gimana sih suasana atau pengalaman kerja selama 1 tahun lebih baru berapa bulan? masih 8 bulan. Ini masih fresh banget ini. Masih hangat. Usianya masih usia bulan madu ini. Saya minggu kemarin baru 23. Masih muda saya. Masih muda atau jomblo? Yang berminat Instagramnya di sini, nanti aku kasih Instagramnya. Oke, so gimana pengalaman kerja pertama kali kerja di Jepang? Oke, jadi kalau saya ya, kalau bisa kerja khususnya, kalau misalkan magang kan pertama datang sebulan ada senta ya. Ya, Jadi senta itu belajar dulu di Jepang tentang kebudayaan, aturan-aturan kayak lalu lintas kayak gitu. Terus misalkan tentang suasana kerja di perusahaan gitu kan. Kalau saya enggak. Jadi waktu itu datang hari Jumat sore. Cuman dapat jatah 2 hari Sabtu Minggu untuk istirahat. Seninnya langsung kerja. Oh, Langsung masuk kerja. Jadi Terus? itu saya rada ngeblank juga kan. Jadi tapi alhamdulillah dikasih waktu sama perusahaan. Jadi pertama ditempatin di sini. Terus 3 bulan kemudian jadi dipindah-pindah saya untuk menguasai per bidang sektor pekerjaan gitu. tapi cuma diperkenalkan aja ya. Harus menguasai. Harus menguasai. Jadi kalau visa kerja itu kan hitungannya staff ya. Jadi kita setara lah sama orang Jepang gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menguasain semua gitu. Tapi waktu itu dikasih
kesempatan belajar lah ya. Itu istilahnya sampai berapa bulan beradaptasi? Nah, sebenarnya untuk beradaptasinya 1 tahun ya. Adaptasinya 1 tahun karena kalau di bidang pekerjaan saya kan banyak sektor-sektornya gitu kan. Jadi prosesnya aja di satu bidang aja udah mungkin sekitar 2 bulan penyesuaiannya. Iya. Jadi di rolling kayak gitu mungkin dihitung-hitung sekitar 1 tahun. Itu namanya kenggaku. Kenggaku. Nah, jadi kita belajar sambil kerja gitu. Terus apa? Ya ngomong-ngomong soal pekerjaan, dari tadi kita berbicara tentang Jepang itu gimana. Tapi adatnya orang Indonesia itu paling yang pertama ditanya itu gaji. Tapi oke lah, istilahnya kita tahu salah satu yang membuat semangat kalau kita kerja itu kan pasti gaji ya. Iya betul. So, Ferdian nih gimana bocoran gajinya, apa mau per bulan apa per Ferdian sendiri gajinya hitungannya per bulan? Per bulan. So di kisaran berapa itu? Oke. Jadi kalau bisa kerja ya, Ya. itu untuk rata-rata ya. Kalau di Jepang itu sekitar 190.000 sampai 230.000 yen. Jadi mungkin sekitar 25 sampai 35 juta. Kalau Ferdian sendiri sekitar segitu lah, di atas 20 lah pastinya. Kalau saya ya, kalau per bulannya alhamdulillah kalau di kurs rupiah saat ini mungkin sekitar 30 atau 220.000. 220.000 yen. Ya sekitar 30 juta lah. Tapi itu masih kotor ya maksudnya. Tapi tanpa lembur kan itu gaji basic aja kan? Iya gaji pokok. Gaji pokoknya Dan aja. tanpa lembur dan tanpa bonus. Tanpa lembur, tanpa bonus itu 30 juta tapi masih kotor. Bayangin kalau ada lembur. Kalau Berapa itu? lemburnya kalau per jam ya yang magang aja berapa? Iya. Pokoknya oke banget lah, worth it lah. Istilahnya balance antara apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan dengan apa yang kita dapatkan di sini itu ya balance. Lagian di sini kita bukan cuma uang, sekali lagi bukan cuma uang yang tadi, berkelanjutan. Benar-benar berkelanjutan. So, kalau kalian maksudnya tertarik pengen kerja di Jepang, terutama untuk daerah Ferdian dari daerah apa? Daerah Aichi. Enggak, yang di Indonesianya Oh, saya di Cianjur. Cianjur. Di Cianjur bisa menghubungi atau salah satu rekomendasi dari Ferdian itu gimana? Oke, kalau di Cianjur itu ada di LPK KMI ya, tempat saya dulu belajar bahasa Jepang. Dan di situ udah jadi SO ya. Udah SO. Nah, jadi dia sending organization udah bisa mengirimkan. Di situ banyak juga yang teman-teman saya yang magang. Terus ada juga beberapa yang dulu sempat waktu yang bareng belajar sama saya dia pengen gako. Berarti sambil kuliah lah di sini. Betul. Waktu saya pertama datang tuh saya belajar sama yang gako. Iya. Terus ada teman saya juga yang bisa kerja. Jadi di KMI udah misalnya bisa apply atau bisa memberangkatkan dari bermacam-macam visa ya. Tinggal kitanya aja sih, bisa nggak kita mau niat untuk ke Jepang dan melewati prosesnya gitu. Karena prosesnya lumayan panjang. KMI sendiri ada di daerah mana? Di Cianjur. Di jalan apa? Di perumahan Arwinda. Perumahan Arya Wira Datar. Saya nggak tahu, kalian cari sendiri. Buat Google kalian ya. Di sini di bawah sini. So, dari sedikit pesan atau motivasi buat teman-teman yang sekarang baru kepengen pergi ke Jepang atau sedang belajar bahasa Jepang, terutama di masa yang sulit sekarang kan lagi ada pandemi. Istilahnya apa yang Ferdian mau sampaikan buat teman-teman? Oke ya, jadi yang sebenarnya kalau banyak juga sih teman-teman saya yang nanyain ke Jepang itu gimana gitu kan, terus biayanya berapa gitu kan. Kalau untuk ke Jepang, untuk sekarang kan lagi pandemi nih di Indonesia juga banyak saya dengar dari berita gitu, banyak pemutusan karyawan gitu kan. Ya kalau misalnya punya keinginan untuk berkarya di luar negeri, cari pengalaman gitu ya, itu bisa salah satu tujuan terbaik itu Jepang.
dan proses untuk ke Jepangnya itu di Jepang sangat terbuka lebar gitu. Tinggal kitanya aja bisa nyari channel, nyari link, nyari jalan untuk pergi ke Jepang itu tinggal kitanya aja. So, jadi intinya buat teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang, pastinya niat dulu ya, dari diri sendiri dulu, niatnya yang kuat. Yang kedua itu kita harus mencari jalan yang tepat. Kalau versinya Ferdian tadi untuk daerah Cianjur dan sekitarnya itu bisa yang direkomendasikan itu adalah LPK KMI. So, kalau kalian mau pergi nanya-nanya dulu ke sana silahkan. Barangkali mau compare atau membalance istilahnya dengan di tempat yang lain juga mungkin silahkan aja. Pokoknya LPK itu jalan awal yang menentukan kalian bisa berangkat apa enggak. Betul. Soalnya kalau di Indonesia ya sorry aja, maksudnya kadang-kadang banyak yang nakal gitu. Banyak yang nipu, banyak yang ini, kalau banyak sih kejadian. Istilahnya yang kredibilitasnya bener-bener jempol. Karena Ferdian nggak mungkin dong ngasih tahu itu tanpa Nggak mungkin karena ada juga ya misalnya kejadian itu LPK besar ternyata dia main nakal gitu. Ada kejadiannya lah pokoknya. Iya. Banyak, tapi insya Allah lah kalau LPK KM ini, karena saya juga dulu kan, saya berapa tahun ya, satu tahun 2 bulan saya di KMI. Terus juga saya kan sambil nunggu keberangkatan saya ngajar juga di sana. Betul, saya ngajar juga. Jadi ya orang-orangnya baik, terus senseinya juga ramah, dan yang paling utama itu benar-benar ngasih keringanannya itu benar-benar gitu. Jadi secara biaya gitu. Secara biaya. Jadi misalkan untuk teman-teman yang magang, misalkan yang ada kesulitan keuangan misalnya, itu bisa cari jalan tengahnya lah. Bukan promosi loh, tapi ngasih tahu. Ini pengalaman saya ya, Iya. pengalaman saya. Aku nggak di endorse. Tapi aku cuma ngasih tahu karena biasanya nih, buat aku dapat cerita dari beberapa teman itu biasanya salah masuk LPK, terus LPK nggak bisa berangkatin. Biasanya mereka udah putus asa dulu, udah buang waktu, buang uang. Tingkat kepercayaannya biasanya turun sama LPK lain karena pengalamannya udah berpengalaman buruk. Jadi LPK itu bagus nggak ya, takutnya nipu lagi ya, kayak gitu kan. Makanya dikasih tahu. Jadi bukan promosi, cuma ngasih tahu aja. So, kalau kalian suka channel ini jangan lupa subscribe, gratis loh. Thank you sudah nonton, bye bye.